Bab ke-26. Nanako tidak ingin melihat Akio jadi dia menatap tangga. Saat dia melihatnya, dia tersenyum dan melambaikan tangannya untuk memanggil Arik. Kenapa anak itu juga ada di sini? Ekspresi wajah Akio langsung memburuk saat dia melihat Arik. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan Nanako dan gadis-gadis lain. Namun, kecemburuan Akio menguap begitu dia melihat bagaimana Arik berpakaian. Namun, itu masih sedikit mengganggunya karena Arik jelas semakin dekat dengan Nanako. Tentu saja dia ada di sini. Nanako secara khusus mengundang Arik ke sini untuk sarapan hari ini. Kamu benar-benar duduk di kursinya sekarang, Akio. Jawab Jisoo. Tunggu, apa itu di tanganmu, Arik? Ya, itu salahku karena jam tangan Nanako jatuh dari tanganku sehari sebelumnya, jadi aku membelikannya yang baru. Jawab Arik terus terang. Arik, bukankah aku mengatakan kamu tidak perlu memberiku kompensasi apapun? Kamu menghabiskan terlalu banyak uang hanya untuk sebuah jam tangan. Aku tidak pernah menyalahkanmu sejak awal. Jadi mengapa kamu repot-repot membelikannya untukku? Bukan rahasia baginya bahwa Arik tidak terlalu kaya karena Nanako mendengar percakapan tentang Arik dari mulut Jisoo. Nanako juga sedikit merasa kurang nyaman menerima hadiah ini karena bagaimanapun dia merasa Arik lebih membutuhkan uang itu. Terlebih lagi, Nanako benar-benar tidak terlalu memikirkan jam tangan itu karena bagaimanapun juga jam itu tidak terlalu berharga baginya. Dia merasa sedikit cemas sekarang. Hah! Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan anak ini? Kamu terlalu memikirkannya, Nanako. Dia mungkin membeli hadiah itu dengan harga beberapa dolar di pasar malam. Kata Akio dengan dingin. Hahaha. Jangan khawatir, kami menyadari kemungkinannya. Bagaimana mungkin Arik mampu membayar jam tangan 30.000 dolar? Jisoo tertawa setelah mengatakan itu. Dan juga beritahu kami harga jam tangan itu. Kami benar-benar tidak bisa menebaknya. Kata Jisoo menunggu jawaban dari Akio. Baiklah. Nanti saya kasih tahu harganya. Ini tidak terlalu banyak. Harganya tidak lebih dari 30.000 dolar. Ucap pamer Akio. Akio membeli jam tangan yang sama juga dengan jam tangan milik Nanako sebelumnya. Dan harganya pun sama. Arik juga membeli jam tangan yang sama, akan tetapi Arik membeli jam yang lebih mahal. Jam yang dibeli Arik lebih premium dan terbatas sehingga harganya 2 kali lipat dari harga jam tangan milik Nanako. Arik tentu tidak mempersoalkan itu karena bagaimanapun uangnya sekarang tidak terbatas dan Arik bingung bagaimana cara mengelola dan membelanjakannya. Setelah Akio memberitahu harga jam yang dibelinya, Akio terus mengintip Nanako untuk melihat apa reaksinya. Namun, ekspresi Nanako tetap acuh tak acuh. Tetapi, semua gadis lain tercengang dengan harga jam tangan milik Akio. 30.000 dolar? Teriak Jisoo. Gadis-gadis lain tidak bisa mengatakan apa-apa, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Bahkan beberapa mahasiswi lain yang duduk berdekatan terus-menerus mengintip ke meja mereka. Jam tangan itu sendiri sudah terlihat spektakuler dari setiap sudut dan terasa seperti mewah kelas atas. Harga yang diungkapkan setelah itu terlalu keterlaluan dan beberapa gadis di toko akhirnya menatap Akio dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Ya Tuhan, Akio, kamu benar-benar rela menghabiskan uang untuk Nanako. Kata salah satu gadis dengan iri. Lagi pula pria itu telah menghabiskan 30.000 dolar hanya untuk membeli hadiah. Seberapa mampu dia untuk membelinya tanpa bangkrut? Apakah ada gadis yang bisa menahan godaan semacam ini di dunia? Apakah kamu menyukainya, Nanako? Meskipun mengetahui bahwa Nanako tidak menyukainya, bahkan jika dia berhati keras, dia pasti akan tersentuh oleh hadiahnya kali ini kan? Pikir Akio dalam hatinya. Nanako tidak repot-repot menjawab pertanyaannya. Sejujurnya dia mulai muak dengannya cara Akio memperlakukannya. Nanako sudah merasakan perlakuan seperti ini ke semua pria yang dia temui. Kecuali Arik, Nanako merasa Arik seperti orang aneh memiliki ekspresi biasa saja ketika melihatnya. Lain halnya jika itu pria lain, mereka akan terus menatap Nanako dengan tatapan lain. Setelah diabaikan meskipun niatnya baik, Akio tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Sementara semua ini terjadi, Arik masih berdiri di tempat awalnya dengan jam tangan itu di tangannya. Hei, namamu Arik kan? Mengapa kamu tidak mengambil jam tangan yang kamu beli untuk Nanako dan menunjukkannya kepada kami juga? Dalam benaknya, Akio berpikir bahwa Arik adalah alasan paling pasti mengapa Nanako mengabaikannya kali ini. Karena itu, dia menargetkan Arik sekarang untuk dipermalukan. Lupakan milikku. Jam tangan yang saya beli tidak sebagus milik Anda. Anda tidak perlu melihatnya. Kata Arik. Itu benar, Arik. Jangan malu, kami tidak akan menertawakanmu. Tunjukkan pada kami. Kata Jisoo. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, Jisoo sudah berjalan ke Arik. Dia mengambil kotak itu dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Semua gadis menantikannya. Bayangkan membandingkan jam tangan seharga 30.000 dolar dengan gelang yang harganya hanya beberapa dolar. Perbedaannya akan seperti surga dan neraka. Arik membuka kotak itu dalam satu gerakan cepat.
Jika Nanako menerima jam ini, semuanya telah diselesaikan dan dia tidak akan berutang apapun pada Nanako lagi. Dia menunggu ejekan dimulai. Dia menunggu dan menunggu dan menunggu. Tapi itu tidak pernah datang. Baik Jisoo maupun Akio sama sekali tidak mengejeknya. Mengintip untuk melihat apa yang membuat mereka begitu lama, dia melihat Jisoo menatap jam tangannya, ekspresi keterkejutan yang ekstrem di wajah mereka semua. Erik, jam ini, kamu membeli jam tangan ini. Jisoo tergagap ketika dia akhirnya mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Gadis-gadis lainnya masih belum pulih dari wahyu, mulut mereka terbuka lebar, tidak bisa berkata-kata. FCK, itu jam tangan yang premium terbatas di dunia. Saya melihat benda ini secara online dan terjual sekitar $75.000. Aku juga pernah mendengarnya. Mungkinkah ini hanya jam tangan yang merek premium itu? Saya tidak ingin percaya begitu tapi, warnanya tampaknya terlalu realistis untuk hanya menjadi tiruan. Apa maksudmu tiruan kelas tinggi? Sangat mudah untuk mengautentikasinya dari yang palsu jadi menirunya sejak awal tidak mungkin. Itu benar. Ya Tuhan! Jam tangan Arik bernilai $75.000. Akio juga tercengang dan dia merasakan keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Semua orang masih kaget tak bisa berkata-kata. Bahkan pelanggan siswa perempuan di sekitarnya telah turun dari tempat duduk mereka dan berkumpul di sekitar meja mereka pada saat ini. Biarkan saya melihat itu, kata Nanako sambil dengan hati-hati mengambil jam dari tangan Jisoo. Setelah memeriksanya dengan cermat, Nanako menatap Arek dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini benar-benar nyata. Ini benar-benar otentik. Erik, apakah kamu membeli ini? Arek tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sementara semua ini terjadi, wajah Akio menjadi semerah tomat. Pipinya memerah karena terkejut dan marah. Dia merasa seolah-olah dia baru saja ditampar dengan keras. Arek tidak ingin membandingkan gelangnya dengan gelang Akio. Akio merasa seperti mendapat pukulan di perut kali ini. Dia sangat malu pada saat ini. Cepat dan jawab kami, Arek. Apakah kamu membeli jam tangan ini? Semua gadis menatap Arek dengan penuh harap. Mata mereka ditaburi dengan kekaguman dan kegembiraan pada saat yang bersamaan. Bab ke-27. Jam tangan ini, aku diberikan oleh seorang teman, jadi aku merasa tidak cocok saja jika mengenakannya. Karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk mengganti kompensasi jam tanganmu sebelumnya, jadi aku hanya bisa memberikan ini padamu. Bohong, Erik. Ya Tuhan! Erik, apakah kamu tidak tahu nilai jam ini? Apakah kamu yakin tidak akan menyesal jika kamu memberikannya kepada Nanako sekarang? Aku mengatakan kepada kamu dengan serius bahwa masih belum terlambat bagi kamu untuk menyesalinya sekarang. Kata Jisoo sambil merasakan beban di dadanya perlahan terangkat. Tuhan BMN. Dia hampir ketakutan setengah mati barusan. Jika Arek benar-benar membeli jam tangan premium yang harganya $75.000, maka dia mungkin bisa menjadi pewaris kaya kunci rendah. Tidak seperti kebanyakan gadis lain, Jisoo tidak merasa jijik terhadap Arek. Melainkan dia dari awal menganggap Arek seperti orang yang jujur dan lugu. Namun, akan sangat mengejutkan dan tidak dapat dipercaya jika orang miskin seperti Arek tiba-tiba menjadi ahli waris yang lebih kaya dari mereka semua. Untungnya, bukan itu masalahnya. Aku tidak tahu nilai jam tangan ini sebelum ini, tetapi aku tahu sekarang. Aku tidak menyesali apapun. Terimalah Nanako. Jawab Arek sambil dengan lembut mendorong kotak dengan jam di dalamnya kembali ke Nanako. Adapun Nanako, dia hanya menatap Arek dengan mata terbuka lebar. Jam itu sangat berharga. Bahkan bisa menjadi barang paling berharga dan berharga di Arek. Tapi disinilah dia hanya memberikannya kepadanya. Hati Nanako tersentuh melampaui kata-kata. Adapun Akio, uap terasa keluar dari telinganya. Dia telah kehilangan muka parah hari ini karena dia benar-benar lengah dengan situasi. Terlebih lagi, itu bahkan lebih memalukan karena semua terjadi di hadapan Dewi pribadinya. Akio merasa bahwa dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri jika dia terus tinggal di sana. Setelah memelototi Arek dengan tatapan mendendam, Akio bangkit dan mendengus sebelum pergi dengan marah. Arek sendiri ingin pergi. Bagaimanapun, tujuan utamanya untuk menyerahkan jam tangan itu kepada Nanako telah selesai. Dia bahkan tidak ingin tinggal untuk sarapan lagi. Dia merasa bahwa semakin lama dia tinggal, semakin canggung situasinya. Karena itu, Erik datang dengan alasan acak untuk pergi sebelum berbalik dan menuruni tangga dengan cepat. Tunggu Erik! Nanako mengejarnya, berlari menuruni tangga dengan jam tangan itu di tangannya. Setelah mengintip Arek dengan malu-malu, dia mengembalikan jam itu kepada Arek sebelum berkata. Apa maksudmu dengan ini? Ini tidak bisa diterima. Mengapa kamu memberiku jam tangan premium yang diberikan oleh temanmu untukmu? Aku bahkan tidak bisa mulai membandingkan nilainya dengan jamku yang rusak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk jam yang aku rusak sebelumnya. Kamu tidak bisa hanya mengharapkan aku memperlakukannya sebagai kompensasi belaka. Ini adalah barang paling berharga dan berharga bagi Anda. Temanmu menghadiahkan ini untukmu. Seharusnya barang berharga seperti ini hanya diberikan paling cocok untuk keluarga atau pacarmu. Kamu tidak bisa hanya memberi seorang gadis sesuatu seperti ini dan menyebutnya sebagai kompensasi.
Apakah kamu tahu apa yang Jisoo dan yang lainnya katakan saat kamu pergi barusan? Kata Nanako sambil pipinya mulai merona. Nanako adalah dewi yang sangat baik hati dan dia telah dikejar oleh banyak anak laki-laki sebelum ini. Namun, sangat sedikit dari mereka yang mampu menyentuh hati Nanako. Tentu saja, dia tidak tertarik pada Eric hanya karena dia telah memberinya jam tangan ini. Tapi Nanako hanya merasa tersentuh dengan ketulusan Eric. Jujur saja, Nanako memiliki sedikit ketertarikan dengan Eric. Walaupun penampilan Eric sesederhana itu, tetapi tidak dapat dipungkiri aura ketampanan Eric bisa dirasakan oleh seorang seperti Nanako. Namun pada saat yang sama, perasaan yang tak terlukiskan untuk Eric mulai tumbuh jauh di lubuk hatinya. Nanako hanya merasa bahwa Eric adalah orang yang sangat jujur dan tulus terhadap semua orang di sekitarnya. Jarang sekali menemukan anak laki-laki seperti itu sekarang. Kebanyakan laki-laki yang Nanako temui hanya bisa merayu dan memperlakukan seperti biasa. Nanako belajar dengan baik dan juga bekerja keras. Nanako akhirnya mengerti bahwa itu adalah perasaan kagum. Rantai pikirannya terputus ketika Eric bertanya. Apa yang dikatakan Jisoo dan yang lainnya? Aku tidak tahu. Kata Nanako sambil melihat ke samping sejenak sebelum kembali menatap Eric. Bagaimanapun ini terlalu berharga. Aku menolak untuk menerimanya. Aku tetap bersikeras memberikanmu jam tangan ini sebagai kompensasi. Aku tidak mau berhutang budi kepada siapapun, jadi terima saja jam ini. Jawab Eric dengan senyum pahit di wajahnya. PVFT. Kata-kata Eric benar-benar membuat Nanako geli. Ngomong-ngomong, apakah kamu tipe orang yang tidak suka berhutang budi pada orang lain, Eric? Aku. Kata Eric sebelum mengangguk. Baiklah. Aku akan memegang jam tangan ini untuk saat ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu ketika kamu berubah pikiran nantinya. Jawab Nanako dengan senyum lebar di wajahnya. Baik. Tidak berpikir terlalu keras tentang itu, Eric berpikir bahwa masalah itu akhirnya diselesaikan saat Nanako menerima jam tangan itu. Setelah memberi Nanako jam ini, Eric tidak menemukan alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Hei! Hei, Eric! Nanako mengejarnya lagi. Mengapa kita tidak bertukar informasi kontak untuk berteman? Itu, ya baiklah. Setelah mengatakan itu, Eric memberikan Nanako melakukan scan terhadap informasi kontaknya. Eric tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak bisa begitu saja menolak dan berbalik untuk pergi. Dia bukan orang seperti itu. Bagaimanapun, Nanako pasti akan kehilangan muka jika dia pergi tanpa menerima tawarannya. Tentu saja, Eric tidak terlalu narsis untuk percaya bahwa Dewi yang begitu cantik akan menyukainya. Bahkan setelah menambahkannya di WhatsApp, Eric merasa bahwa mereka tidak akan banyak berbicara satu sama lain. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah pertukaran selesai, Nanako membawa jam tangan itu saat dia berjalan ke atas lagi. Pada saat itu, beberapa gadis masih meragukan klaim Eric tadi. Nanako! Nanako, Eric tidak ingin mengambilnya kembali? Tanya gadis-gadis itu dengan senyum di wajah mereka saat mereka melihatnya perlahan kembali ke meja mereka. Hahaha! Lihat, tebakanku benar. Eric benar-benar jatuh cinta padamu. Dia memberimu hal yang paling berharga dan berharga yang harganya puluhan ribu dolar. Itu saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kata Jisoo dengan percaya diri. Betul sekali. Kalian semua mungkin tidak menyadarinya sebelumnya, tapi Eric menatap Nanako seolah-olah dia takut dia akan menolak hadiahnya. Hei! Kalian semua harus tahu bahwa jam tangan premium mahal semacam ini biasanya diberikan kepada istri atau pacar. Hahaha! Anak itu benar-benar pintar. Gadis-gadis itu terus berbicara di antara mereka sendiri dengan gembira. Oh, menjadi protektif dan defensif terhadap Eric? Nanako, jangan bilang kamu sudah. Kata Jisoo sambil menunjukkan ekspresi terkejut sambil menatap Nanako. Jika kamu mengatakan omong kosong lagi, maka aku akan memasukkan jam tangan ini ke mulutmu. Ucap Nanako dengan muka cemberut. Gadis-gadis itu hanya tertawa dan terus mengobrol. Mereka semua tak henti-henti menggoda Nanako. Bab ke-28. Setelah melakukan pertemuan singkat tadi, Eric langsung kembali ke apartemennya. Tanpa diduga, dia menerima pesan WhatsApp dari Nanako tidak lama kemudian. Nanako, Eric. Apakah kamu punya waktu luang nanti sore? Eric membalas, sepertinya aku kosong. Memangnya kenapa? Nanako tersenyum melihat jawab Eric, kalau begitu, aku mau mengajak kamu menghadiri acara reuni teman sekelasku dulu waktu SMA. Nanako membalas diakhiri emot sedih. Eric membalas, mengapa harus mengajakku? Kita baru saling kenal. Nanako membalas, aku tidak mempermasalahkan kita baru kenal atau tidak. Aku hanya ingin meminta bantuan Anda. Pesan Nanako diakhir dengan emot memohon. Eric membalas, baiklah. Aku menerimanya dengan syarat Jisoo tidak ikut hadir. Bagaimana? Eric benar-benar dibuat stres oleh perempuan Jisoo itu. Kata-kata Jisoo tak bisa ditahan dan disaring, semuanya bisa merusak suasana. Nanako membalas, setuju. Aku akan menjemput Anda di samping gerbang universitas. Oke. Sebenarnya Eric tidak terlalu begitu peduli dengan pertemuan tersebut, akan tetapi dia hanya ingin mengisi waktu luangnya saja. Later please.
Kamu di sana hanya duduk tanpa melakukan sesuatu. Aku benar-benar tidak memiliki teman lagi untuk diajak. Naruto brutal memohon kepada Laira. Laira dengan dingin berkata, walaupun kamu sepupuku, aku tidak bisa begitu saja keluar bersama laki-laki. Kehadiran Laira pertama kali di Jepang membuat Naruto kehilangan sisi dinginnya. Walaupun Laira sepupunya, tak menutup kemungkinan Naruto menganggapnya sebagai calon pacarnya pada akhirnya. Naruto terus memohon dan meminta bantuan dari neneknya. Nenek, izinkan Laira membantuku menghadiri reuni teman-temanku. Aku pasti akan menjaga Laira dengan baik ketika di sana. Nenek menjawab. Aku mengizinkanmu keluar bersama Laira. Tapi itu tergantung dari Laira apakah Laira mau keluar dengan kamu. Laira di samping itu tak perlu repot-repot melihat ke arah Naruto. Seumur hidup Laira, dia hanya pernah makan dengan laki-laki bernama Eric. Naruto terus memohon. Laira, ayolah. Aku tidak akan merepotkanmu di sana. Kamu hanya duduk saja dan tidak ada yang mengganggumu. Laira adalah orang yang selalu ingin mengetahui hal-hal baru. Laira menjawab dan berkata, baiklah, aku akan membantumu kali ini. Tapi kau jangan menyentuhku atau terlalu dekat denganku. Bagaimana? Kalau tidak mau, aku tidak akan pergi. Naruto langsung bersemangat dan berkata, percaya aku Laira, aku tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Naruto sekarang adalah pemimpin beberapa gangster di daerah kota Yokohama. Jadi dia adalah anak berandalan tapi tidak pernah memiliki pengalaman mendekati wanita. Melainkan banyak wanita yang mendekatinya. Tetapi begitu Laira tiba di Jepang, dia langsung terpukau akan kecantikan Laira. Walaupun Laira adalah sepupunya, Naruto sangat ingin menjadikan Laira pacarnya, tapi Laira bukan orang yang mudah ditaklukkan baginya. Oleh karena itu dengan diterimanya tawaran oleh Laira, maka ini bisa dianggap sebagai kencan pertamanya dengan Laira. Naruto sangat bersemangat. Eric, aku sudah menunggu kamu lebih awal di depan universitas. Kamu jangan terlalu lama-lama, nanti kita ketinggalan acaranya. Ucap Nanako di seberang telepon. Eric menjawab dengan santai. Nanako, aku sampai 15 menit di sana. Nanako membalas. Oke, sampai bertemu kembali. Eric segera bergegas menuju universitas. Ia mengendarai taksi. Seperti biasa Eric tidak berpenampilan kerennya, melainkan dia mengenakan pakaian yang sederhana karena tetapi tetap masih rapi. Jika dilihat di mata orang-orang, mereka hanya bisa menganggap Eric sebagai orang miskin. Sebab anak muda di Jepang jarang sekali ada yang menggunakan pakaian murah. Mereka selalu menggunakan baju tren dan mahal-mahal. Eric sebenarnya ingin sekali menggunakan penampilannya yang sebenarnya. Tetapi tidak untuk bersama Nanako sebab dia belum terlalu mengenal Nanako. Tak lama perjalanan Eric tiba gerbang universitas, tapi dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Nanako. Hai Haruka, selamat sore. Ucap Eric. Haruka mendengar suara yang agak terdengar familiar. Dia menyadari sosok yang mengapanya tadi adalah Eric. Lalu Haruka berbalik dan menjawab. Hei juga. Setelah mengatakan itu Haruka dimulai berbalik dan pergi. Eric yang melihat tanggapan Haruka terhadap dirinya membuat menyernyit, mungkinkah dia masih marah terhadapku, ucap Eric kebingungan dalam hatinya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba datang mobil BMW hitam seri 9 melaju dan berhenti tepat di depan Eric. Dua orang keluar dari mobil dan itu adalah Jisoo dan Nanako. Eric terkejut dan berkata, Nanako, kamu ingkar janji, kenapa Jisoo juga ikut? Jisoo maju dan menjawab, Eric, aku tidak pernah habis pikir kalau Nanako akan berinisiatif untuk mengajakmu kencan berdua. Apa kamu tahu? Kalau ini pertama kali Nanako berani mengajak seorang laki-laki berkencan. Wajah Nanako di samping itu memerah karena malu. Jisoo, kamu terlalu banyak bicara. Aku sudah bilang kepadamu jangan terlalu banyak bicara ketika bertemu dengan Eric. Jisoo tertawa dan berkata, Nanako tidak usah malu-malu. Lagi pula aku mengatakan ini sesuai fakta bukan? Hihi, akhirnya sekian lama kamu tidak akan menjomblo lagi. Mendengar perkataan Jisoo, Nanako tidak bisa menahan malunya lagi. Nanako menarik tangan Jisoo dan berkata, Eric, jangan terlalu mendengarkan kata-kata Jisoo. Otaknya sudah gila. Jisoo membalas dan tertawa. Hahaha, beginilah kalau sedang jatuh cinta, teman sendiri pun dianggap gila. Ya sudah, kalian bisa menghabiskan waktu bersama, aku mau pergi dulu. Setelah berkata begitu Jisoo masuk mobil dan menginjak pedal gas. Jisoo meninggalkan Nanako dan Eric. Nanako, apakah itu mobil kamu? Tanya Eric. Nanako menjawab dengan malu-malu. Ya, itu mobilku. Eric berkata. Lalu kenapa Jisoo membawanya pergi? Bukankah kita juga akan pergi? Nanako menjawab. Ya, kita akan pergi. Tapi aku malu mengendarai mobil seperti itu. Eric kebingungan dan menjawab. Kamu malu? Apakah mobilnya terlalu jelek? Menurutku mobil itu bagus. Nanako menjawab dengan malu-malu. Bukan itu masalahnya, aku tidak terbiasa memakai mobil seperti itu bertemu temanku.
Apakah kamu tidak keberatan kita menaiki taksi untuk pergi? Erik merasa tersentuh dengan sifat rendah hati Nanako. Oh tidak, sama sekali aku tidak keberatan. Hati Erik benar-benar tergerak kali ini oleh sikap lembut Nanako kepadanya. Bagaimanapun Nanako adalah dewi di universitasnya yang selalu diperebutkan oleh para anak kaya. Yang membuat hati Erik tersentuh adalah Nanako sama sekali tidak malu ketika berdekatan dengan Erik, bahkan berinisiatif mengajak Erik untuk jalan-jalan. Selama hidupnya, dia hanya pernah diajak sekali makan oleh perempuan yang tak lain adalah Laira. Kali ini, dia benar-benar akan diajak untuk bertemu teman Nanako. Mereka berdua duduk sambil menunggu taksi datang. Nanako, kenapa kamu berinisiatif mengajakku? Kenapa tidak mengajak Jisoo atau yang lain? Tanya Erik. Nanako menjawab dan berkata, Jisoo sibuk hari ini, dan aku tidak terlalu memiliki teman, jadi itu sebabnya aku memintamu untuk membantuku. Tidak apa-apa kan? Erik bertanya. Bagaimana dengan Akio? Sepertinya dia suka terhadapmu. Bagus juga jika kamu mengajak dia untuk hadir, bukan aku. Nanako menjawab dengan cemberut. Aku tidak pernah ingin berteman dengan dia. Tapi dia selalu berusaha mendekatiku. Dan aku tidak memiliki teman lain lagi selain Jisoo. Jadi itulah sebabnya aku memintamu, bukan dia. Erik menjawab. Apakah seperti itu? Nanako hanya mengangguk sebagai jawaban. Nanako kali ini merasakan sesuatu di hatinya ketika berada di dekat Erik. Dia memiliki semacam emosi aneh untuk Erik.